Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Pojo Oma. Saya akan mencoba untuk membuat tutorial tentang SketchUp. Saya akan mulai dari yang paling basic sekali, paling dasar, yaitu pengenalan tool. Saya di sini menggunakan SketchUp 2020. Ini 2020 Pro. Barangkali teman-teman punya SketchUp yang lebih di bawahnya, mungkin 2019 atau 2018. Sebenarnya toolnya itu nggak jauh berbeda sih, hampir sama saja. Ada baiknya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini bisa di-subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan jika dirasa bermanfaat bisa di-like, di-share, dan bisa memberikan saran serta kritiknya di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Saya buka SketchUp 2020. Kebetulan di sini sudah ada icon shortcutnya di sini, jadi saya menggunakan yang di sini. Jika tidak ada, teman-teman bisa nyari di menu Windows. SketchUp 2020. Ada layout, ada style builder, kita pakai yang ini. Nah, di tampilan awal kita akan diberi template pilihan tentang apa istilahnya ya, ukuran yang kita gunakan. Kalau saya karena biasanya untuk interior saya menggunakan yang milimeter seringnya, tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang ukuran lain bisa meter, bisa sentimeter, nah, terserah teman-teman, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau desain rumah biasanya sering menggunakan yang meter atau minimal sentimeter satuannya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah punya file bisa dibuka di open file, atau biasanya ada di sini. Karena ini masih baru saya install ya, jadi belum ada. Biasanya ada di sini project-project yang terakhir kita buka atau project-project yang terakhir kita kerjakan, ini akan muncul di sini. Saya akan menggunakan satuan meter. Nah, di tampilan awal kita akan ditampilkan tampilan bidang kerja yang seperti ini. Di sini terdapat tool-tool standarnya untuk pertama kali kita memulai SketchUp, dan ini nanti bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Kemudian kita juga ditampilkan itu sebenarnya ya berfungsi juga ya untuk tutorial kita, untuk belajar kita. Kita lihat di sini ya, ini ada instruktur. Instruktur itu arahan tentang menggunakan tool-tool. Kalau kita tekan di select, kita akan diberikan arahan cara menggunakan select. Kalau kita tekan di eraser, kita akan ditampilkan cara menggunakan eraser. Kita klik di line tool, kita akan ditampilkan tentang cara menggunakan line tool. Nah, ini bisa kita buang, bukan kita buang sih, bisa kita hilangkan, kita close. Nah, barangkali kita mau memunculkan lagi, kita buka di menu Windows, kemudian default nah, kemudian show try, nah, akan muncul lagi. Nah, supaya medan kerja kita lembar atau ya tempat kerja kita itu agak kelihatan luas, saya buang aja. Nah, kemudian tool di sini seperti yang saya sampaikan tadi, tool di sini itu adalah menu bawaan, menu awal. Ini bisa kita hilangkan, bisa kita ganti. Misalkan kita klik kanan di sini, posisikan kursornya di bagian tool sini. Nah, di sini kan dicentrang getting started. Misalkan kita mau menggunakan lock tool set, jadi ini set alat yang dalam menu lebih lengkap daripada start, akan muncul di sini. Ini juga bisa kita hapus, kita buang di sini. Nah,
Kita menggunakan yang ini aja dulu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan memulai yang paling basic. Ini untuk menu select. Sebenarnya bisa kita klik di sini, atau bisa kita menggunakan tombol spasi. Nah, kita klik tombol spasi, nanti akan berubah menjadi select. Nah, di sini ada gambar mbak-mbak apa emak-emak ini ya. Nah, ini sebagai acuan. Misal kita mau bikin pintu gitu ya. Pintu nanti kira-kira tingginya seberapa? Oh, tingginya sekitar segini dari kepalanya mbak ini. Atau kita mau membuat meja, tingginya selutut misalkan. Oh, berarti segini lututnya mbak ini. Buat lemari yang kira-kira kitchen set misalkan. Nah, yang kira-kira di atas tapi mbaknya ini nggak terlalu ketinggian. Nah, mungkin di sini kita gantungnya di sini. Nah, itu fungsinya. Ini bisa kita hilangkan, bisa kita buang, atau bisa kita hide. Nah, kita klik, kita hide saja karena kita belum membutuhkan ini. Saya hide. Nah, saya akan memulai dengan menu Line Tool. Line Tool, kalau kita breakdown ke bawah, ini ada dua macamnya. Yang pertama Line Tool, di sini ada tulisan L. L ini berarti shortcutnya kita bisa menggunakan tombol L di keyboard kita. Misalkan dari select gini ya, saya tekan L. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi tool line. Line ini bisa menggambar lurus. Nah, sedangkan kalau freehand ini menggambar acak sesuai keinginan kita. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini freehand. Saya hilangkan dulu. Nah, kemudian kita memakai yang line. Nah, cara menggunakan line, kita klik di sini. Nah, fungsi dari garis-garis ini ya, ada biru, hijau, merah. Ini sebagai sumbu. Misalkan kita mau menggambar searah garis hijau misalkan. Nah, kita pastikan garis ini kalau hitam berarti dia belum searah dengan garis manapun. Nah, begitu hijau berarti ini sudah tegak lurus dengan hijau. Begitu merah berarti sudah tegak lurus dengan merah. Begitu warnanya biru berarti sudah tegak lurus dengan biru. Nah, kemudian kita misalkan mau menggambar persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya 3 meter misalkan. Nah, 3 meter. Akan sangat susah. Sebelumnya dilihat dulu di sini teman-teman. Di sini ada tulisan 2,68 M. Ini menunjukkan panjang garis yang kita gambar. Nah, dia akan mengikuti. Nah, misalkan saya mau menggambar 3 meter. Nah, ini agak susah kalau menggunakan perkiraan seperti ini. Nah, agar lebih mudah, kita bisa mengetikkan ukuran yang kita inginkan. Misalkan saya mau menggambar searah garis hijau misalkan. Panjangnya 3 meter. Kita klik di sini, kemudian dilepas, tidak apa-apa. Terus kita ketikkan angka 3, yang mengartikan itu 3 meter. Nah, baru kita enter. Nah, otomatis ini adalah 3 meter. Nah, begitu terusnya. Kita membuat yang arah ke sininya juga 3 meter misalkan. Kita ketik 3. Demikian juga ke arah hijau. Hijau juga 3 meter. 3. Kemudian ke sini juga 3. Karena ini sudut pandang perspektif, jadi seakan-akan itu tidak lurus ya, tapi ini perspektif kita lurus. Untuk menggeser gambar, ini kan kita kehilangan pojoknya ini. Nah, kita bisa menggunakan menu pen, gambar tangan ini kita seret. Nah, untuk mengubah sudut pandang kita, perspektif kita bisa menggunakan orbit. Nah, bisa dari atas, samping. Nah, kembali lagi ke menu pen. Tadi cara menggunakan pen.
Nah, sebenarnya kita untuk menggambar sebuah kotak seperti ini ada tool yang lebih gampang sebenarnya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Saya select semua, kemudian saya tekan delete. Ya, kita bisa menggunakan rectangle. Rectangle ini membuat kotak. Apa kotak itu? Persegi, bisa persegi panjang maupun ya persegi. Nah, di sini ada tulisan R, berarti kita bisa menggunakan shortcut menggunakan tombol R. Nah, begitu kita misalkan kita di menu line pertama di tool line. Nah, kemudian kita tekan R. Nah, dia akan berubah menjadi rectangle. Nah, ini juga sama. Bisa kita klik ukuran manual seperti ini sesuka kita. Nah, atau kita ketikkan. Misalkan 3 kali 3 meter kali 3 meter. 3 terus titik koma. Ingat, kita menggunakan titik koma. Titik koma, kemudian 3 lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada banyak. Kita mau menggunakan circle, berarti kita mau membuat bulat. Caranya begini. Kita membuat misalkan bulat dari sini misalkan. Nah, bentar, kita geser dulu. Nah, katakanlah di sini diameternya, bukan diameter, jari-jarinya kita menggunakan berapa? Misalkan saya menggunakan jari-jari 1 meter. Klik 1 meter, baru enter. Nah, ini berarti jari-jarinya 1 meter dan diameternya berarti 2 meter. Begitu. Misalkan 3 meter. 4 meter, 3 meter misalkan. Nah, maka akan terbentuk 3 meter. Nah, kemudian di sini ada arc. Arc ini kita akan membuat setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Kita bisa menggunakan yang arc ini. Kita coba dulu. Ya. Katakanlah saya menggunakan 1 meter. Ya bisa seperti ini. Bisa full circle atau kita bisa membuat derajat. Kita lihat di sini, ini adalah menunjukkan sudut derajatnya. Di sini berarti kita 45 derajat, di sini berarti 90 derajat, berarti 180 derajat, di sini berarti 270 derajat, di sini 255, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya membuat 90 derajat. Kita klik di sini. Nah, maka akan terbentuk 90 derajat. Terus saya mau membuat 2 point. Di sini 1. Enter. Nah, ini akan lengkungannya lah seperti ini. Saya ulangi. Misalkan gini. Untuk lebih mudahnya agar ada panduannya ya. Kita bikin garis 1 atau 2 meter. 2 meter. Kemudian kita menggunakan 2 point. Kita ambil tengah. Ini ke sini berarti 1 meter. Nah, berarti diameternya ini adalah 1 point, 1 meter. Tinggal kita seperti ini berarti tingginya 50 meter. Artinya dia setengah lingkaran karena diameter 1 meter dan jari-jarinya setengah meter. Dan bisa kita teruskan, tergantung keinginan kita. Seperti itu. Untuk yang menu lainnya, poligon juga sama. Misalkan 1 meter, juga sama. Bisa kita coba masing-masing ya. Ini. Nah, mungkin ini untuk pengenalan membuat 2 dimensinya. Untuk yang 3 dimensinya, menu push tool
push and pull. Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya trik yang lain untuk lebih memudahkan dalam memahami menu tool yang ada di dalam SketchUp, bisa ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya, salam untuk tetangga seluruh Nusantara. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Pojok Omah. Kembali kita akan belajar tentang SketchUp. Nah, ini bagian pembelajaran paling dasar, masih basic ya. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 tool ini. Bagi teman-teman yang belum melihat atau belum mengerti tentang 3 tool ini, bisa dilihat linknya saya tampilkan di pojok atas ya. Hari ini kita akan membahas tentang keempat atau kelima tool ini. Kelima tool ini, fungsi dan cara penggunaannya. Yang pertama kita akan menggunakan tool yang namanya push pull. Push itu push itu didorong, pull itu ditarik. Teman-teman bisa mengeklik di logo ini atau bisa juga menggunakan shortcut yaitu tombol P. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya sudah membuat gambar 2 dimensi. Ada persegi panjang, ada bulat, dan ada persegi 6. Cara membuatnya ya kita menggunakan tool yang ini, bisa teman-teman bikin sendiri. Nah, cara penggunaannya, fungsi dari push tool ini ya untuk menarik atau mendorong. Kita ulangi ya. Jadi caranya kita klik di sini, dilepas, kemudian tinggal kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Bisa ke bawah, bisa ke atas, sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya sama seperti kemarin. Kalau kita kesulitan dengan ketinggian yang kita mau paskan, kita bisa mengetik di sini. Kita bisa ketik, katakanlah saya menggunakan tinggi 50 cm misalkan. Kita ketik 50 cm, kemudian enter, dan secara otomatis dia akan naik 50 cm. Demikian juga yang bulat, misalkan kita tarik 30 cm, ketik 30 cm, maka dia akan naik 30. Kemudian ini juga 30 cm. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah push pull. Push pull. Push tadi itu mendorong, pull itu menarik. Nah, fungsinya adalah push. Kita dorong. Katakanlah misalkan di sini ini terlalu tinggi atau ini terlalu lebar. Ya, tinggal kita klik, kemudian kita dorong. Nah, kita dorong sesuai keinginan kita. Nah, misalkan ini mau saya kurangi 20 cm misalkan. Nah, kita dorong sedikit ke arah pengurang, kemudian kita klik 20. Nah, maka dia akan berkurang. Atau sebaliknya, mau saya tambahi 20 cm. Kita tarik ke depan, kemudian kita klik 20. Kita ketik 20, kemudian enter, maka dia akan kembali ke bertambah 20 cm. Terus misalkan saya mau membuat ini ditarik sebagian. Ini kan full tadi ya, satu bidang ini saya tarik full atau saya dorong full. Nah, sekarang saya ingin menarik atau mendorong hanya sebagian. Katakanlah separuh dari bidang ini.
Nah, maka caranya kita bagi dulu bidangnya. Misalkan mau saya bagi dua. Ini midpoint itu berarti di posisi di tengah. Nah, saya bikin garis di sini. Kemudian saya dorong. Misalkan yang atas yang mau saya dorong, tinggal saya dorong. Nah, otomatis yang terdorong hanya bagian atasnya saja. Nah, saya dorong misalkan 10 cm. Nah, kemudian saya mau bikin lagi di sini. Nah, saya ulangi. Salah. Nah, saya mau bikin lagi di sini. Saya dorong ke sini. Nah, 10 misalkan. Nah, maka akan terdorong. Nah, kemudian di bulatan ini. Kalau untuk bulatan ini yang bisa kita tarik dan kita dorong hanya bagian yang atas ini saja. Karena ini tegak lurus dengan antara bidang atas dengan bidang ini, bawah, itu tegak lurus sehingga bisa kita tarik naik turun. Tapi sebaliknya untuk bagian di sini, karena dia tidak tegak lurus, dia akan bidang aslinya itu kan memutar ya. Nah, kalau kita lihat dari atas kan seperti ini. Jadi ketika kita dorong dari sini ke sini, dia tidak bisa. Nah, sebaliknya kalau dia dari depan gini, ya, dia kan tegak lurus. Antara ini dengan ini tegak lurus. Atas dengan samping ini tegak lurus. Sehingga kalau kita push ke atas ke bawah, dia bisa. Nah, sama seperti itu. Kemudian kalau kita mau membagi ya sama saja seperti tadi. Misalkan di sini mau saya bagi. Nah, saya bagi gini misalkan. Nah, ini saya mau bikin kue. Nah, ini ditarik, ini dorong, ini ditarik juga. Nah, ini didorong tinggi. Ini ditarik, didorong juga. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oh ya, satu lagi. Seandainya kita mau membuat ketinggian yang misalkan ketinggiannya ini saya samakan dengan ketinggiannya ini kan tidak sama. Nah, caranya mudah sekali, tinggal kita klik di sini, kemudian kita arahkan dengan bidang yang akan kita sejajarkan tingginya. Nah, kita klik. Nah, maka ini dengan ini tingginya sudah sama. Katakanlah saya mau mensejajarkan dengan yang bagian sini misalkan. Nah, tinggal kita tarik, kita arahkan di sini. Nah, maka dia akan sejajar dengan garis ini. Nah, ini juga bisa ditarik. Nah, bisa ditarik. Nah, kemudian yang kedua, saya hapus dulu ini semua. Tool yang kedua adalah offset. Offset itu bukan kalau main bola kemajuan, bukan. Ini offset yang lain. Offset ini katakanlah teman-teman biasanya mau bikin rumah gitu ya. Ini misalkan ini sudah ada ruangan. Nah, terus mau bikin tembok yang otomatis di sini akan kita garis. Nah, kalau kita mau garis satu-satu, misalkan di sini kita garis seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini, baru nanti kita pakai pull. Nah, ini akan lama sekali. Kelamaan. Nah, tidak akan ini apa? Ya kalau cuma sedikit enak, tapi kalau banyak ya kelamaan. Nah, itulah fungsi dari offset. Caranya seperti ini, kita klik di garis ini. Nah, bisa di sini, bisa di sini. Kita klik. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kita mau katakanlah tembok itu biasanya 5 cm misalkan. Ya, kita klik 5, kemudian enter. Nah, otomatis dia akan membuat
apa ya istilah duplikasi tapi diperkecil, duplikasi dari sisi ini tapi diperkecil. Nah, kalau kita mau bikin dinding tinggal kita pull aja, hari ini kita pull. Nah, jadi sebuah ruangan. Nah, misalkan kita buat yang lain, kita buat gambar yang lain, misalkan ini ya, dan kita offsetnya misalkan, saya ulangi, misalkan 50. Nah, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah jadi rak apa namanya, rak heksagon. Nah, sudah jadi. Kalau kita mau menghilangkan yang atasnya ini, bidang belakangnya ini, tinggal kita klik eraser. Oh, nggak bisa. Jadi tinggal kita klik di sini, kemudian kita delete pakai tombol delete. Nah, otomatis bidang ini menjadi bolong tengahnya. Nah, begitu teman-teman, bolongan. Nah, kemudian yang ketiga adalah move tool. Ini fungsinya untuk memindahkan, entah itu memindahkan satu bidang ini menjadi grup atau memindahkan hanya satu sisi. Misalkan ini saya memindahkan satu sisi, kita klik di sini. Nah, dia akan pindah, satu sisinya ini akan pindah. Nah, bagaimana kalau ingin semuanya ini pindah? Ada dua cara. Yang pertama bisa klik 3 kali di bidangnya. Nah, otomatis dia akan terselect semua. Satu bidang ini akan terselect, baru kemudian kita move. Kita klik, kemudian kita seret. Nah, kita lihat garisnya. Nah, jika merah seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu garis merah. Kalau dia ke warna hijau seperti ini, berarti dia sejajar dengan sumbu garis hijau. Demikian juga ketika merah, kok merah, biru, nah, dia akan sejajar dengan garis biru, berarti dia tegak lurus dengan biru. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita bisa membuat ini menjadi grup. Nah, karena kelemahannya tadi kalau kita select 3 kali, begitu kita klik di daerah lain, dia akan hilang. Dan ini akan tetap menjadi garis sendiri-sendiri. Nah, kita bisa membuatnya menjadi grup. Klik 3 kali, kemudian klik kanan, make group. Nah, ini akan menjadi grup satu-satuan. Nah, begitu kita move, tinggal kita tekan saja, kita tarik, kita ingin pindah kemana, bisa. Kita pindah kemana saja bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah rotate. Rotate ini fungsinya untuk memutar bidang ini. Nah, karena ini tadi sudah saya bikin grup, jadi saya sekalian bikin contoh di sini. Katakanlah ini mau saya putar, sumbunya kita pakai sumbu sudut sebelah sini misalkan. Kita klik di sini, kemudian yang akan kita putar apakah ini yang diputar ke sini ataukah ini yang kita putar. Katakanlah ini yang saya putar. Klik. Nah, antara ini dengan ini sudah menjadi sumbu. Nah, tinggal kita mau putar kemana. Nah, ini berarti 90 derajat. Bisa dilihat teman-teman di sini angle-nya. Nah, ini berarti 93 lah. Katakanlah saya mau membuat ini berputar 45 derajat. Saya tinggal tulis 45 derajat ke arah sini misalkan. Saya tulis 45. Baru enter. Nah, ini berarti sudah bergeser atau berputar 45. Nah, sebenarnya fungsi berputar ini tidak hanya di rotate, di sini tadi juga sebenarnya ada. Nah, kita lihat ini ada titik-titik, bukan titik, apa namanya ini, tanda plus ini ya. Nah, ini berarti bisa kita putar. Misalkan di sini yang kita rotate. Nah, kita putar kemana? Nah, ini bisa. Atau
cuman dia pakai sumbu tengahnya. Misalnya di sini, ini juga bisa. Nah, kita mau putar, ini juga bisa, tergantung keinginan kita. Kemudian ini sudah. Nah, yang terakhir scale. Scale ini untuk merubah skala, merubah ukuran. Yang kita bisa ubah itu mau yang sudah kita grup ataupun yang belum di grup itu bisa kita rubah. Misalkan skalanya yang sudah kita grup ini kita mau rubah, misalkan kita klik scale, nah akan ada titik-titik seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan. Misalkan ini yang mau saya kecilkan. Nah, kita kecilkan ke sini bisa. Atau yang ini aja. Nah, bisa. Atau atasnya saja. Nah, naik turun bisa. Atau ini tengah, nah, bisa. Nah, demikian juga bidang yang hasilnya nanti kan seperti ini ketika sudah di skala. Atau bidang yang belum di grup, misalkan saya mau membuat gambar segi 4 saja ya. Nah, kemudian saya bikin jadi terus mau saya rubah. Nah, karena ini belum di grup, maka bidang mana yang kita klik itu yang akan kita rubah. Misalkan ini. Nah, ini bisa kita rubah seperti ini, yang lainnya tidak ikut. Hanya bidang. Satu bidang ini saja, satu sisi ini saja yang berubah ukurannya. Adapun yang lainnya tidak ikut. Nah, dia tidak ikut yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, 5 tool tadi sudah sedikit saya sampaikan. Nah, barangkali teman-teman yang lain bisa nambahi, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, bisa di like dan di share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Salam Pojok Omah. Pertama-tama kita buka aplikasi SketchUp yang kita punya. Di sini saya menggunakan SketchUp 2019. Kita gunakan ukuran milimeter. Kira-kira seperti ini tampilan awal dari SketchUp dengan tool-toolnya. Di sini ada animasi manusia yang kira-kira tingginya itu sekitar 170 sampai 180-an. Kita hilangkan saja karena kita tidak membutuhkan itu. Kita menggunakan pensil tool untuk menggambar ukuran dindingnya sesuai dengan keinginan kita, mau panjang berapa, lebar berapa. Sampai ketemu keempat sisinya. Kemudian kita menggunakan full untuk mempertebal sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan ketebalan 15 mm. Agar gambar yang kita buat ini nanti bisa kita copy paste ke yang lain, kita bikin group. Nah, caranya klik 3 kali di bidang tadi, kemudian klik kanan, baru bikin group, make group. Nah, kalau sudah jadi grup seperti ini, bisa kita pindah. Nah, kemudian kita membuat bagian atasnya, caranya sama seperti tadi. Kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Pastikan warna garisnya itu menjadi merah, biru, merah atau biru. Nah, kemudian kita pull menggunakan pull tool. Kemudian kita bikin grab lagi sesuai seperti yang tadi. Nah, ini fungsinya, kita bisa mengcopy. Caranya
kita klik move, baru sambil kita geser kita tekan shift, sehingga secara otomatis akan membuat cloning atau membuat double. Ini saya membuat bagian dinding belakangnya karena saya rencananya mau menggunakan plywood 3 mili, jadi saya buat lebar 3 mili, kita pull kemudian kita ketik 3. Caranya seperti itu untuk shortcutnya. Lagi saya bikin grup. Tujuannya saya bikin grup itu yang pertama, antara bidang satu dengan bidang yang lain itu biar tidak menyatu. Jadi ketika mau saya geser saya pindah, atau mungkin saya cloning, saya copy, itu bisa. Tapi kalau tidak, kita bikin grup. Nah, ini untuk pembatasnya saya pastikan di tengah-tengah, kita cari yang ada tulisannya midpoint. Nah, sudah dapat seperti ini teman-teman. Kembali lagi ke grup tadi ya, kalau kita bikin grup tadi kita enak, kita mau pindah-pindah itu enak. Nah, seandainya nanti kita ingin mengedit grup tadi, klik 2 kali dan kita ini saya membuat alasnya dulu karena tadi salah. Rencananya nanti kan bagian dinding tengahnya itu tidak full ukurannya, karena di bagian bawahnya nanti ada laci. Oh, bukan laci ya, ada kakinya. Kita full 15 mili, kita tutup 15, baru kita bikin grup lagi. Ini sebagai kaki-kakinya atau dudukan bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa bikin satu gini atau bikin 2 di bagian depan maupun belakang, tergantung kebutuhan. Baru kemudian kita bikin lagi untuk dinding bagian tengah. Kita memakai ukuran yang sebelah sini. Ini pastikan garisnya tadi berwarna merah. Kalau sudah berwarna merah berarti lurus, dan untuk ke arah kiri kanannya bagiannya warnanya hijau. Kalau ke depan belakangnya warnanya merah. Kalau warnanya masih pink berarti itu tidak lurus, ada kemiringan. Kita pull 15 mili, kita bikin grup lagi. Untuk lantainya sudah jadi, baru kemudian kita membuat bagian dinding tengah. Kita ukurannya mengikuti dinding sebelah samping, baru kemudian nanti kita geser. Pull lagi 15 mili, kita bikin grup, klik 3 kali baru bikin grup. Nah, baru kita geser ke bagian tengah lemari. Kita cari sisi tengah dari bagian ini. Kalau sudah dapat, kita klik sambil kita geser ke bagian midpointnya. Selanjutnya kita akan membuat rak-raknya di sebelah kanan. Caranya sama seperti ketika kita membuat alas, hanya saja ukurannya kita perkecil. Nah, seperti ini hasilnya. Baru kita geser-geser. Nah, ini untuk mencari levelnya, ketinggiannya atau jaraknya, kita menggunakan gambar meteran itu, kemudian kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, sini kita kasih jarak sekitar 20-an cm. Nah, habis itu kita buang. Nah, itu caranya menggunakan tool yang bergambar meteran. Kita klik, kemudian kita geser. Baiklah teman-teman, jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada salah minta maaf sebesar-besarnya.
Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Pojok Oma. Ini adalah lanjutan dari tutorial saya yang pertama tentang membuat lemari dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Bagi teman-teman yang belum melihat di tutorial pertama, bisa dilihat di link deskripsi. Langsung saja kita simak cara pembuatannya. Pertama-tama kita buka aplikasi SketchUp-nya. Saya menggunakan SketchUp 2019. Kita bisa memilih melalui open file atau menggunakan yang terakhir kali kita buka di bawah itu. Saya menggunakan open file di dokumen. Nah, ini tutorial 1. Ini yang kemarin sudah saya buat. Nah, kita akan membuat bagian lacinya. Pertama-tama saya akan membuat alasnya dulu di bagian bawah sini untuk lacinya. Kita menggunakan pen tool, tapi sebelumnya kayaknya kita perlu membuat batasan untuk. Namun sebelumnya saya akan membuat jarak untuk rel lacinya. Nanti saya menggunakan jarak 15 mili karena biasanya ketebalannya rel itu sekitar 13 mili. Nah, barulah kemudian saya membuat gambar alasnya. Ingat teman-teman, kalau sudah berwarna merah seperti ini berarti sudah lurus. Kalau warnanya masih hitam atau pink itu berarti belum lurus sesuai sumbu. Nah, kemudian kita tarik menggunakan pull. Saya menggunakan ketebalan 15 mili dan kita bikin grup. Karena di sini nanti saya gunakan untuk penutup lacinya dan lacinya nanti penutupnya masuk. Jadi alasnya nanti kita kurangi 15 mili. Caranya kita klik 3 kali di sini untuk mengedit. Klik 3 kali, setelah warna berubah seperti itu, baru kita pull ke belakang sebesar 15 mili. Ya, selesai. Selanjutnya saya membuat bagian belakangnya dan bagian dinding kiri kanannya. Seperti biasa kita gunakan pen tool, kemudian kita garis. Saya menggunakan ketinggian 10 cm karena saya menggunakan satuan mili, jadi tingginya 100 mili. Kenapa tidak saya fullkan? Nah, karena nanti biar lebih leluasa untuk mengatur posisi lacinya. Kemudian kita tarik 15 mili. Setelah jadi, kita jadikan grup. Setelah ini jadi dengan ketebalan 15 mili, kita jadikan grup. Caranya kita ketik 3 kali, kemudian klik kanan, bikin grup. Nah, setelah itu kita copy dengan cara tool move, dengan kita pencet klik kiri, terus kita seret sambil kita tekan kontrol. Selanjutnya saya membuat yang bagian belakangnya. Mungkin untuk shortcut dan segala macamnya mungkin nanti bisa saya bahas di video yang lain ya teman-teman. Ditunggu saja nanti videonya. Kemudian ketiga atau keempat grup ini kita bikin grup lagi menjadi satu grup, sehingga nanti kalau kita geser dia bisa terikut semua. Nah, ini tinggal kita membuat bagian penutup depannya karena sudah ada ukurannya, kita tinggal mengikutin saja. Kita tarik ke atas. Ini posisinya agak susah ya, soalnya tertutup dengan alas yang bagian atasnya itu.
jadi tinggal kita pull ke depan mengikuti kayu yang paling depan. Ya, kita bikin grup. Nah, ini untuk bagian depan dengan bagian laci tadi mau kita satukan. Jadi yang bagian atas kita hide dulu, kita simpan dulu, kita sembunyikan, baru kemudian kita klik dua bidang ini, kita bikin grup. Nah, tujuannya nanti biar ketika kita seret mereka terikut semua, ya seperti ini. Kita seret terikut semua, kira-kira seperti itu. Nah, garis pembantu tadi, garis pembatasnya yang bagian bawah tadi yang saya buat dengan gambar meteran yang ada di bagian bawah, ini kita buang saja karena sudah tidak kita butuhkan. Diklik kemudian di delete, tekan tombol delete. Nah, untuk mengeluarkan yang bagian alas tadi yang kita sembunyikan, tekan edit, terus unhide yang last itu berarti yang terakhir kali kita sembunyikan. Nah, untuk bagian lainnya sudah jadi teman-teman. Untuk bagian pemasangan handle lacinya akan kita bahas di lain kesempatan. Kemudian saya masukkan dulu, kemudian saya akan membuat bagian gantungan bajunya. Nah, gantungan bajunya di bagian sisi sebelah kiri. Caranya kita bikin jarak dulu, kita bikin jarak ketinggian dari cantolannya, gantungannya. Kita menggunakan gambar meteran itu, saya lupa namanya apa. Saya memakai jarak 15 cm dari bagian atas. Ini untuk jarak tengahnya, kira-kira ya 15 cm lah. Kita ambil midpointnya, bagian tengahnya, terus kita bikin 15 cm. Kemudian saya menggunakan tool circle bulatan. Saya akan membuat alasnya dulu dengan tebal sekitar 1 cm dan diameter 4 cm. Nah, biasanya kalau di pasar itu atau di toko-toko itu yang dijual ya ada tempat dudukannya, kalau salah ini. Nah, diameternya 4, jadi jari-jarinya 2. Oke, kita ketik 2 sudah, baru kemudian kita tarik, kita pull 1 cm ketebalannya. Ulangi lagi aja ya, ini jari 2 4 cm, kemudian kita tarik 10 mili atau 1 cm. Kita bikin grup, make group. Oke, kemudian kita geser, kita copy, kita geser ke sebelah samping kiri. Kita pastikan garisnya itu tetap hijau, berarti masih sejajar. Kalau hijau masih lurus. Sudah selesai. Kemudian kita membuat bagian gantungannya. Ini baru tadi tutupannya, taruh di poin tengah. Saya menggunakan diameter 2 cm. Kemudian kita tarik full sampai sisi sebelahnya. Kemudian kita bikin grup. Baiklah teman-teman, demikian tadi cara untuk membuat laci dan gantungannya. Untuk handle lacinya, halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Pojok Omah. Kali ini kita akan membuat rak toko menggunakan aplikasi SketchUp.
Saya menggunakan SketchUp 2019. Di sini dalam tampilan menu kita bisa memilih memakai satuan apa, apakah milimeter, sentimeter, atau yang lainnya. Saya menggunakan milimeter. Karena saya tidak membutuhkan gambar orang ini, akan saya hide dulu. Kemudian saya membuat rangka. Rangkanya menggunakan ukuran 2 cm x 2 cm. Setelah itu tinggal kita tarik, kita pull sepanjang 193 cm, atau kalau mili ya 1900. Kemudian kita jadikan grup biar nanti mudah untuk mengcopy. Selanjutnya saya membuat rangka bawahnya, karena lebarnya nanti saya membuatnya 35, jadi dikurangi tiangnya lebar 2 cm, berarti sisanya tinggal 31 cm atau 310 mm. Saya bikin grup lagi supaya nanti biar mudah untuk mengcopy. Selanjutnya tinggal kita copy tiangnya tadi. Setelah selesai semua, saya mau memastikan dulu apakah sudah benar hasilnya 35 cm. Sudah benar. Selanjutnya saya membuat panjangnya, rangka panjangnya. Saya membuat panjang 170 cm, sehingga kalau dikurangi dengan tiangnya 4 cm, berarti ya 166 cm. Grup, tinggal kita copy tiangnya. Jadi tinggal kita copy-copykan saja ya, karena sudah jadi. Nah, kita copy sehingga membentuk rangka untuk raknya. Kita membuat rangka tengahnya. Saya menggunakan alat bantu di sini yang gambar meteran. Nah, saya membuat jarak 56 cm kiri kanan, baru kemudian di copy rangkanya tadi. Ya, bagian kiri maupun bagian kanan. Lalu selanjutnya saya akan mengcopy dari semua rangka bagian lantai ini, supaya nanti tinggal kita copy saja. Dan selanjutnya saya akan membuat alasnya. Rencananya alasnya di sini saya menggunakan plywood dengan ketebalan 1 cm. Jadi saya akan membuat tebal dari alasnya ini 1 cm, sehingga kalau di total antara rangka dengan lantainya total menjadi 3 cm ketebalannya. Setelah terbentuk, tinggal kita tarik sebanyak 1 cm atau 10 mili. Seperti biasa kita jadikan grup. Kemudian untuk jarak antaranya saya memberi jarak 35 cm. Saya menggunakan alat bantu di sini. Kita buat garis bantunya setinggi 350 mili atau 35 cm. Nah, kemudian kedua bagian rangka dan alas kita copy, di move ke atas. Selanjutnya juga sama, tinggal kita teruskan sampai ke atas. Nah, nanti biar enak kita bikin langsung copy dua-duanya dengan garisnya. Dan copy, move sambil ditekan kontrol, nah, ditarik ke atas, otomatis garis bantunya juga ikut tercopy. Begitu seterusnya.
Setelah semuanya tersusun, kita buang garis bantunya, kita klik kemudian tekan tombol delete. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya tinggal kita beri pewarnaan sesuai dengan selera kita. Kita ambil menu bucket, kemudian tinggal kita klikkan saja. Saya menggunakan warna hijau. Ini salah satu keuntungan dari ketika kita membuat grup. Sekali kita Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Pojok Omah. Kali ini kita akan membuat rak toko menggunakan aplikasi SketchUp. Saya menggunakan SketchUp 2019. Di sini dalam tampilan menu kita bisa memilih memakai satuan apa, apakah milimeter, sentimeter, atau yang lainnya. Saya menggunakan milimeter karena saya tidak membutuhkan gambar orang ini, akan saya hide dulu. Kemudian saya membuat rangkanya menggunakan ukuran 2 cm x 2 cm. Nah, setelah itu tinggal kita tarik, kita pull sepanjang 193 cm, atau kalau mili ya 1900. Kemudian kita jadikan grup biar nanti mudah untuk mengcopy. Selanjutnya saya membuat rangka bawahnya, karena lebarnya nanti saya membuatnya 35, jadi dikurangi tiangnya lebar 2 cm, berarti sisanya tinggal 31 cm atau 310 mm. Saya bikin grup lagi supaya nanti biar mudah untuk mengcopy. Selanjutnya tinggal kita copy tiangnya tadi. Setelah selesai semua, saya mau memastikan dulu apakah sudah benar hasilnya 35 cm. Sudah benar. Selanjutnya saya membuat panjangnya, rangka panjangnya. Saya membuat panjang 170 cm, sehingga kalau dikurangi dengan tiangnya 4 cm berarti ya 166 cm. Buat grup tinggal kita copy tiangnya. Jadi tinggal kita copy-copykan saja ya, karena sudah jadi. Nah, kita copy sehingga membentuk rangka untuk raknya. Kita membuat rangka tengahnya. Saya menggunakan alat bantu di sini yang gambar meteran. Nah, saya membuat jarak 56 cm kiri kanan, baru kemudian di copy rangkanya tadi. Ya, bagian kiri maupun bagian kanan. Lalu selanjutnya saya akan mengcopy dari semua rangka bagian lantai ini, supaya nanti tinggal kita copy saja. Dan selanjutnya saya akan membuat alasnya. Rencananya alasnya di sini saya menggunakan plywood dengan ketebalan 1 cm. Jadi saya akan membuat tebal dari alasnya ini
1 cm, sehingga kalau di total antara rangka dengan lantainya total menjadi 3 cm ketebalannya. Setelah terbentuk, tinggal kita tarik sebanyak 1 cm atau 10 mili. Seperti biasa kita jadikan grup. Kemudian untuk jarak antaranya saya memberi jarak 35 cm. Saya menggunakan alat bantu di sini. Kita buat garis bantunya setinggi 350 mili atau 35 cm. Nah, kemudian kedua bagian rangka dan alas kita copy, di move ke atas. Selanjutnya juga sama, tinggal kita teruskan sampai ke atas. Nah, nanti biar enak kita bikin langsung copy dua-duanya dengan garisnya. Copy, move sambil ditekan kontrol, nah, ditarik ke atas, otomatis garis bantunya juga ikut tercopy. Begitu seterusnya. Setelah semuanya tersusun, kita buang garis bantunya, kita klik kemudian tekan tombol delete. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya tinggal kita beri pewarnaan sesuai dengan selera kita. Kita ambil menu bucket, kemudian tinggal kita klikkan saja. Saya menggunakan warna hijau. Ini salah satu keuntungan dari ketika kita membuat grup. Sekali kita klik, maka satu grup itu warnanya akan sama. Kecuali kalau kita menginginkan warna yang berbeda dari kedua sisinya, ya maka ya kita masuk dulu ke grup atau kita ungroup dulu. Untuk alasnya nanti saya menggunakan warna coklat warna kayu. Ya, demikian tadi membuat rak dengan menggunakan SketchUp. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih. Salam Bojo Omah.